Jumpa lagi Sobat Gado-Gado. Selamat datang di Gado-Gado Story, podcast yang selalu menyajikan informasi seru, berita terkini, dan cerita-cerita menarik yang bikin hari-hari kamu lebih berwarna. Di episode kali ini, kita akan mengungkap kebenaran di balik mitos Cleopatra. Siapa sih yang tidak kenal Ratu Mesir yang legendaris ini? Tapi, tahukah kalian bahwa banyak cerita tentang Cleopatra sebenarnya adalah mitos yang dibesar-besarkan? Siap-siap dengerin cerita yang bakal bikin kamu update dan terinspirasi. Yuk, langsung aja kita mulai. Ketika kita mendengar nama Cleopatra, apa yang terlintas di benak kalian? Mungkin sosok wanita cantik dengan riasan mata yang dramatis, duduk di atas singgasana emas, dikelilingi oleh para pelayan yang setia. Atau mungkin kalian membayangkan adegan dramatis di mana Cleopatra, dengan pesonanya yang memikat, berhasil membuat Julius Caesar dan Mark Antony jatuh cinta padanya. Tapi, tahukah kalian bahwa gambaran ini sebenarnya adalah hasil dari propaganda Romawi? Ya, musuh-musuh Cleopatra, terutama Octavian, yang kemudian menjadi Kaisar Augustus, sengaja menciptakan narasi ini untuk merusak reputasinya. Mereka melukiskannya sebagai ancaman bagi Roma, seorang wanita asing yang menggunakan pesona seksualnya untuk memanipulasi para pemimpin Romawi. Dan Hollywood, mereka mengambil alih narasi ini, memperkuat stereotip bahwa Cleopatra hanyalah seorang ikon seksual. Tapi, mari kita dengarkan kata-kata Plutarch, sejarawan kuno yang menulis tentang Cleopatra. Dia berkata, kecantikan Cleopatra tidak sepenuhnya tidak ada bandingannya. Artinya, daya tariknya bukanlah pada penampilan fisik, melainkan pada karisma, kecerdasan, dan kemampuannya dalam berkomunikasi. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam ke dunia Cleopatra. Bayangkan kalian berada di istana megah di Alexandria, di mana Cleopatra duduk di ruangan yang dipenuhi oleh buku-buku kuno dan peta-peta dunia. Dia adalah salah satu wanita paling cerdas di zamannya. Cleopatra adalah satu-satunya penguasa dari dinasti Ptolemeus yang mempelajari bahasa Mesir, menjadikannya salah satu dari setidaknya 9 bahasa yang ia kuasai. Bayangkan 9 bahasa. Ini tidak hanya menunjukkan kecerdasannya, tetapi juga upayanya untuk terhubung dengan rakyatnya. Selama pemerintahannya, Cleopatra dikenal sebagai pelindung ilmu pengetahuan dan seni. Sumber-sumber Mesir menulis bahwa ia mengangkat pangkat para cendekiawan dan menikmati kehadiran mereka di istana. Dia juga mendukung penelitian medis dan astronomi. Bayangkan di istananya, para ilmuwan dan filsafat berkumpul, berdiskusi tentang rahasia alam semesta. Cleopatra bukan hanya seorang pemimpin politik, tetapi juga seorang pendukung kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Tapi, jangan salah, Cleopatra bukanlah sosok yang lemah atau mudah menyerah. Bayangkan adegan di mana dia memimpin perang saudara melawan saudara laki-lakinya, Ptolemy 13, untuk merebut takhta Mesir. Perjuangannya ini menunjukkan keteguhan hati dan kecerdikan politiknya. Cleopatra bahkan berhasil membangun aliansi strategis dengan kekuatan-kekuatan besar seperti Romawi untuk mempertahankan kekuasaannya. Hubungannya dengan Julius Caesar dan Mark Antony bukan hanya romantis, tetapi juga politis. Dia menggunakan aliansi ini untuk melindungi Mesir dari ancaman Romawi dan memastikan kelangsungan dinastinya. Tapi, bagaimana dengan penampilan fisik Cleopatra? Banyak orang mengira dia adalah wanita yang sangat cantik sesuai dengan gambaran yang sering ditampilkan di film. Namun, mari kita lihat koin-koin kuno yang menggambarkan dirinya. Di sana, kita akan menemukan ciri-ciri seperti hidung bengkok dan fitur wajah yang maskulin. Plutarch, sejarawan Yunani, menulis bahwa kecantikannya tidak sepenuhnya tidak ada bandingannya, yang berarti dia tidak secantik yang dibayangkan banyak orang. Daya tarik Cleopatra lebih terletak pada kecerdasan, karisma, dan kemampuannya dalam berdiplomasi. Banyak film menggambarkan dia bunuh diri dengan membiarkan ular kobra menggigitnya. Tapi, sejarawan meragukan keakuratan cerita ini. Meskipun ular kobra adalah simbol kerajaan Mesir, tidak ada bukti kuat yang mendukung cerita ini. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa dia mungkin menggunakan racun atau metode lain untuk mengakhiri hidupnya. Kisah ular kobra mungkin lebih merupakan simbolisme daripada fakta sejarah. Jadi Cleopatra bukanlah sekadar ikon seksual seperti yang sering digambarkan dalam budaya populer. Dia adalah seorang pemimpin cerdas, diplomat ulung, dan strategis yang berusaha mempertahankan kekuasaan dan kemerdekaan Mesir di tengah tekanan dari Kekaisaran Romawi.
Gambaran dirinya sebagai wanita cantik yang mengandalkan pesona seksual adalah hasil dari propaganda Romawi dan mitos yang diciptakan oleh film-film Hollywood. Dengan memahami fakta-fakta ini, kita dapat menghargai warisan Cleopatra dengan lebih baik. Dia adalah sosok yang kompleks dan multidimensional, yang kontribusinya terhadap sejarah tidak boleh direduksi menjadi sekadar cerita romantis atau dramatis. Cleopatra adalah bukti bahwa kecerdasan, keteguhan hati, dan kemampuan diplomasi adalah kunci dari kepemimpinan yang sukses. Nah, demikian tadi cerita-cerita seru kita kali ini Sobat Gado-Gado. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay curious, stay awesome.